Nah, menurut lu nih, aksi demonstrasi itu akan relevan terus nggak sih? Nah, kalau menurut gua, gerakan mahasiswa hari ini yang kurang ya. Satu sisi, gerakan mahasiswa ini minim ide dan minim gagasan. Dari dulu kok gerakan mahasiswa gitu, dikit orangnya, gitu-gitu aja. Tetapi gerakan mahasiswa selalu punya jalan menuju apa istilahnya renaissance apa sih bahasanya, pencerahannya sendiri gitu. Tadi lu kan udah cerita lu pertama kali ikut demo tuh 9 tahun SBY ya. Nah itu gue belum ikut tuh karena 2013. ya karena titik balik gua menyukai gerakan mahasiswa itu ketika SAC 2014. Ya. Sebelum SAC 2014 itu gua kuliah pulang tuh gua. Gitu karena di SAC 2014 itu kan yang datang Pak Basel, Oh iya. Bang Devrijal. Itu heroik banget tuh ceritanya yang apa namanya sampai ngeberhentiin Metro Mini di jalan. Itu keren banget lah Bang Devrijal tuh. Gitu nah. Ada apa namanya pengalaman-pengalaman yang seru unik-unik nggak yang bisa lo bagiin ketika lo ngikutin aksi? Ya, ya apa ya, kalau unik tuh bisa dibilang setiap aksi itu pasti unik sih. Pasti unik karena istilahnya apa ya? Ya tadi kalau aksi pertama pasti aneh, dipukulin polisi segala macam. Terus yang unik itu pertama kali harus naik mobil son, harus Itu lo tahun pertama udah? enggak, itu di Pas GF ya? pas udah di GF tuh dipaksa aja dulu waktu itu terpaksa. Pertama kali naik mobil son, kaki gemeteran ngomong nggak jelas apa gitu kan. Bener-bener. Iya kan? Bener-bener. Kaki gemeteran ngomong apa nggak jelas, ngomong aja udah. Orang gua aja pertama kali naik mobil son itu cuma mimpin nyanyi coy. Iya. Belum orasi gua. Gitu aja Nah udah itu kan depan banget, bagian. Nah tapi nah yang gue lakukan juga di dalam diri gue tuh selama jadi mahasiswa, gue tuh demen maksa diri gue sih. Maksudnya maksa diri gue pada hal-hal yang baru. Tadinya kan gue, wah kayaknya mikir orasi depan banyak orang, ratusan ribuan orang tuh kayaknya susah banget. Tapi pada satu titik tertentu gue harus memaksakan diri gue untuk bisa. Udah, akhirnya di satu sisi kan belajar juga ya kita tentang teknik public speaking, orasi segala macam. Kita sering juga kan dulu kan ya bikin gitu. Akhirnya ya udah terpaksa, terus akhirnya bisa dan akhirnya terbiasa gitu. Ya kan ya. Jadi ya, suka. Dan akhirnya suka gitu. Akhirnya jadi suka. Dan makanya kan kalau di aksi itu gue paling nggak mau tuh ketemu pejabat atau masuk ke dalam. Masuk ke dalam ruangan tempat yang kita aksi. Karena bagi gue seneng untuk ngomporin orang, apalagi kalau ada 3 langkah reformasi maju gitu. Karena feedback dari masa aksi itu bikin kita jadi naik lagi. Padahal gitu. mah mereka yang dipukulin, gue nyuruh doang. Enggak kayak gitu loh, enggak. Iya kan? Itu bercandaan kita aja. Bercanda. Tapi seru gitu, Maksudnya lu bayangin gitu. Dan masa aksi itu kan dia irasional, gitu. Maksudnya orang itu bergerak atau ngikutin aja omongan yang benar tanpa berpikir dulu kan. Maksudnya Langsung feedback itu langsung gitu. misalnya gini, kalau kita tanya maksudnya, apakah kalian lelah? Tidak. Padahal aksi udah dari jam 8 pagi tuh. Bahkan Gue ngomong itu jam 5 sore padahal. bahkan anak-anak UNJ itu banyak yang gue temuin mereka aksi kalau misalkan Senin Kamis itu lagi puasa loh. Iya kan. Orang ini dia tilawah gitu. anak MIPA Nah banget. nih, gue pengen nanya juga nih tentang aksi sama lu nih. Kalau menurut lu wajar nggak sih anak-anak yang aksi itu mereka kosong gitu? Jadi gini, gue tidak mengelakkan kalau ada loh orang yang aksi tapi nggak tahu permasalahannya apa gitu. Nah itu menurut lu emang fenomena yang wajar pasti terjadi atau itu kekurangan kita sebagai? Menurut gue itu nggak masalah sama sekali. Kenapa? Nggak masalah sama sekali. Karena kan itu titik yang sering banget diserang sama orang-orang. Lu kan? ikut aksi, tapi lu nggak tahu isunya. Nothing nggak ada yang masalah dengan itu. Oh gitu. Karena bagi gua
Aksi itu adalah bagian dari keresahan. Satu, dia adalah bagian dari keresahan. Kedua, itu bagian dari keberpihakan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mahasiswa itu harus netral, omong kosong itu. Enggak. Mahasiswa Iya, bener-bener. nggak netral. Bahkan kita manusia itu hidup di bumi nggak bisa netral. Bahkan bro. Kita harus orang berpihak yang pada kebaikan, bilang ya kan? dirinya mahasiswa harus netral, itu dia nggak netral. Iya. Paham nggak? Karena dia percaya dengan ide bahwa mahasiswa harus netral. Sedangkan kalau orang nggak percaya dengan ide mahasiswa nggak harus netral, Otaknya dia memihak. nggak percaya. Iya kan? Otaknya udah berpihak. Otaknya memihak. bro. Nah, satu sisi bagi gue itu, aksi itu tadi menunjukkan keresahan. Ya. Kedua, aksi itu adalah menunjukkan keberpihakan. Kalau lu nggak tahu isunya juga, ya nggak masalah. Selama lu punya hati nurani dan lu resah terhadap ini, jadi kan kalau keresahan itu kan bukan lu harus tahu. Makanya gue paling sebel banget kalau ada orang bilang, mahasiswa demo mulu, apa solusinya? Gue kesel banget kan. Tugas mahasiswa itu bukan nyari solusi. Bener-bener. Ngingetin orang yang harusnya Tugas nyari mahasiswa solusi. itu untuk nunjukin ada sesuatu yang salah. Nah, Nih misalnya nih, lu salah nih, gue bilang, jangan berdiri di tengah jalan, nanti ketabrak mobil. yang harus geser bukan lu, gua. Kan lu nggak mungkin nanya kan, lah kok gue salah? Terus gue harus kemana? Ya seenggaknya kan lu minggir, jangan di situ gitu loh. Iya. Lu udah tahu lu tengah jalan, gue suruh minggir nih, lu jangan tengah jalan. Ya lu minggir. Yang minggir tuh gua, Lu bukannya. solusinya apa? Gue harus kemana? Lah, Gitu loh, bro. demonstrasi itu, gerakan mahasiswa itu untuk tadi nunjukin keresahan dan ngasih tahu yang salahnya di mana, bukan mahasiswa ngasih solusi. Bener-bener. Gitu. Kalau kata abang-abang gue dulu tuh, boleh sini gue jadi cariin solusi, tapi jadiin gue presiden. Kalau misalnya kita kasih solusi paling radikal misalnya, kita nggak mau ngikutin juga. Bener. Gitu loh. Ya udah lu mundur aja lah jadi presiden. Nggak Atau ngikutin juga. kepala daerah atau apalah Kepala gitu. daerah atau lu ya udahlah bubarin aja misalnya BUMN misalnya. Kan nggak mau ngikutin juga kalau dikasih solusi gitu. Jadi bagian dari keresahan, lu punya keresahan, bahkan keresahan paling emak lu deh. Emak lu mau beli cabe nih, harga cabe naik. Lu sebagai mahasiswa mikir, kok bisa ya harga cabai naik? Atau kok bisa ya harga garam itu naik? Padahal negara kita itu punya Penghasil. negara punya dengan garis pantai Iya, terpanjang di dunia. terpanjang. Kok bisa garam kita impor? Nah, dari keresahan sederhana seperti ini, lu nggak tahu nggak tahu bagaimana mekanisme impor ekspor garam, lu nggak harus tahu, nggak harus tahu kan? Tapi lu resah. Iya. Nah itu, lu bisa ikut itu. Atau lu pengen nunjukin keberpihakan aja. Itulah kenapa setiap aksi itu nggak harus berhasil. Nah, Jadi kita hanya nunjukin keberpihakan. Karena bro, itu orang-orang ini, rakyat kita itu resah, mereka resah. Tapi mereka nggak punya waktu untuk itu. iya. Lah mereka udah mikirin, Besok hari ini makan apa? kalau gua nggak kerja hari ini, Iya. anak gua nggak makan hari ini. Nah mahasiswa yang diberikan keluasan waktu dan pemahaman intelektual, nah dia harus berada pada keberpihakan ini, dan keberpihakan terbaik itu keberpihakan apa? Terhadap kepentingan rakyat. Nah standpointnya itu gerakan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nggak netral, omong kosong kalau dibilang mahasiswa netral, dan mahasiswa itu justru harus berpihak. Terus kemudian aksi itu lu nggak penting, lu nggak harus tahu isu, tapi asalkan lu resah terhadap Tahu sesuatu. esensinya aja yang penting. Iya, karena lu nggak mungkin juga ditanya, kenapa anda aksi hari ini? Oh karena ini bagian dari sistem ini segala macam, kan nggak perlu. Gak akan sampai situ ya. Nggak sampai situ juga gitu. Lu resah, lu ikut aksi, udah ikut gitu. Nah, jadi itu dia jawabannya, bro. Ada lagi nih, Us nih. Gua mencoba menjadikan diri gue sebagai orang-orang yang bertanya-tanya. Demo itu bikin macet, demo itu nyusahin orang yang lagi ada di jalan. Betul. Gue sepakat, setuju. Nah, kenapa orang-orang pada demo udah pada tahu itu gitu? Oke, ini aksi bikin macet, betul. Aksi bikin ganggu, pejalan raya. betul. Terus aksi ya hal-hal yang negatif lainnya lah, Iya. itu yang berkaitan aksi. Tapi gue tuh pernah mengalami dalam satu fase dalam gerakan mahasiswa. Waktu itu pernah dalam 1 bulan, gue lupa di zamannya masih SBY atau udah Jokowi ya. Pernah dalam 1 bulan BBM itu naik 2 kali. Itu Jokowi, bro. Jokowi ya. Nah, 2 kali
rame tuh di Twitter. Mahasiswa kemana? Ya kan? Bikin hashtag kemana gerakan mahasiswa. Di Twitter rame tuh waktu itu. Mahasiswa nggak ngapa-ngapain waktu itu, emang nggak ngapa-ngapain sih. Naik 2 kali dan nggak bikin aksi apa-apa itu emang aneh juga gitu kan. Mahasiswa kemana? Mahasiswa ini segala macam. Setelah itu seminggunya kita bikin aksi juga, akhirnya bikin gerakan lah, demo lah. Rame juga di Twitter waktu itu. Mahasiswa ngapain demo gitu. Bikin macet jalan gitu. Ini segala macam. Iya. Jadi kan sekarang gini deh. Mahasiswa nih gerak salah. Nggak gerak lebih salah. Nggak gerak salah. Dan dari dulu kayaknya ini bukan masalah gerakan mahasiswa ini, dari dulu juga udah begitu kok. Orang-orang yang nggak suka dengan gerakan ini dari dulu udah. Tapi masalahnya kan tetap jalan aja gitu. Ya benar-benar. Dan gue yakin juga mahasiswa itu udah tahu betul konsekuensinya. Dan mereka juga bukan bergerak untuk disukai atau untuk dibenci kan. Karena emang ada sesuatu yang harus dibela. Iya gitu. Nah jadi nggak peduli itu. Jadi mahasiswa ini mau gerak juga ada yang nyalain, mau diem juga ada yang nyalain. Tinggal bagaimana gerakan mahasiswa berpegang pada sesuatu yang mereka anggap ideal atau mereka anggap benar. Karena pasti ada yang selalu menyalahkan. Dan mahasiswa udah kebal dengan itu. Udah ketebal gitu. Udah tebal kupingnya. Kita mahasiswa motong ayam aja dibilang apa? Animal abuse gitu. Lah itu rumah jagal hewan dari dulu-dulu lu nggak bilang itu animal abuse. Kita motong ayam aja dibilang animal abuse. Itu 5 tahun ya? Iya kan? 5 tahun Jokowi kalau nggak kenapa salah. orang-orang ini nggak demo itu di depan rumah jagal hewan atau rumah pemotongan sapi? Iya. Itu lebih banyak lagi yang dipotong sama dia. Iya kan? Jadi kan ya udah selalu ada celah bagi gerakan mahasiswa Tetap ada itu celahnya. untuk Buat orang-orang yang nggak suka. untuk dikritik atau untuk ini. Dan itu bagian dari dinamika dan itu wajar aja sih gitu menurut gua. Dan itu seru kalau menurut gua. Tapi di satu sisi ada orang-orang nih, ada rakyat yang dia nggak bisa bersuara dan butuh gerakan mahasiswa. Kita tuh sering kok ketika aksi itu ketemu sama pedagang-pedagang kecil. Oh, makasih Mas gitu, kita udah aksi begini. Udah ada yang wakilin gitu. Udah ada yang wakil, keresahan kita nih, biaya ini naik segala macem. Makasih gitu. Nah, tapi kan kita tidak berfokus. Itulah kenapa di gerakan mahasiswa dulu gue bilang, kita nggak punya waktu lah untuk ngebenci orang yang benci kita gitu. Benar. Karena kita sibuk untuk mencintai orang-orang mencintai kita gitu. Jadi gue potong nih. Itu kan yang gue lakuin dulu gitu. Jadi selalu ada peluang dan ada ruang untuk disalahkan gerakan mahasiswa itu. Iya. Karena gue pernah dengar dari siapa ya. Ketika kita diem aja dengan satu masalah itu kemungkinannya cuma satu, nggak akan terjadi apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita berusaha dari satu masalah yang terjadi, kita punya 2 kemungkinan antara usaha kita tuh berhasil atau ya gagal. Iya gitu. Ya kalau gagal ya usaha Kalau lagi. diem kan udah otomatis gagal kan. Kalau kita diem udah pasti gagal, kalau kita bergerak ya ada 2 kemungkinan gitu antara gagal dan berhasil. Gitu. Gitu. Jadi itu bro jawabannya. Kenapa mahasiswa tuh idealis banget, harus aksi segala macam gitu, karena ada kepentingan yang kita bela. Gitu. Aksi yang paling unforgettable buat lu? Itu tadi aksi pertama 2013 SBY, gua kena pukul Oh iya, sama polisi pakai bambu. anjir. Ya, Terus sekeos itu ya chaos itu. waktu itu. Yang sampai nyalain petasan waktu itu. Karena polisi itu PA emang itu siapa tuh yang akhirnya yang paling depan yang kena kan. Nah pukul gini-gini. Aksi pertama tuh paling nggak bisa dilupain. Sama tuh aksi yang dalam kampus yang 5.000 mahasiswa Iya, gitu. itu ngeri banget sih. Itu paling Keren lah. paling istilahnya herois lah gitu. Dan itu kita selesai jam 7 malam. Iya. Jam 7 malam kita baru selesai. Itu 2 itu. Nah, kalau aksi-aksi lain memang nggak. Bahkan kan sebenarnya ketika gua di LDK kan juga sering aksi-aksi juga kan. Iya, tapi aksi-aksi yang sama LDK ya. Kalau biasanya hidup mahasiswa pakai tangan kiri, kalau Allahu Akbar gitu. Tapi aksi demo-demo juga gitu. Ya nggak akan lepas dari kita. Iya kan, demo-demo juga gua kan dulu Nah, di LDK. menurut lu nih, aksi demonstrasi itu akan relevan terus nggak sih? Relevan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya? Karena menurut gua ya, zaman berubah.
Tapi gerakan mahasiswa itu sampai kapanpun dia nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang, gitu. Dan gue sepakat sih Karena dengan itu. Selama kemudian masih ada jengkal tanah di Republik ini tuh yang belum istilahnya belum sejahtera. Selama itu pula gerakan mahasiswa masih dibutuhkan menurut gua. Green force banget. Menurut gua ya. Iya. Nah, kan tetapi gerakan mahasiswa juga perlu menyesuaikan dalam konteks zaman. Dulu tuh kalau menurut gua gerakan mahasiswa hari ini yang kurang ya. Satu sisi gerakan mahasiswa ini minim ide dan minim gagasan. Terkesan gitu-gitu aja dari dulu ya. Cenderung kering apa ya bahasanya, kering gitu. Maksudnya gerakan itu kan harusnya berasal dari kesadaran kolektif. Yeah. Jadi orang itu harus, ya meskipun aktornya itu aja. Dari dulu juga gerakan mahasiswa dikit-dikit aja tuh yang jadi aktor. Yeah. Nggak banyak gitu, puluhan. Tapi bisa masif belasan aja, hasilnya. belasan aja. Tapi karena meskipun digerakkan oleh belasan orang, karena itu berangkat dari kesadaran, dari keresahan dan dari diskusi yang mendalam, akhirnya semangat itu sampai ke teman-teman yang lain. Ada di bawah gitu. Itu yang pertama. Gerakan mahasiswa hari ini, gue ngeliat mengalami kekeringan dari sisi esensi, dari sisi ide dan gagasan. Yang kedua, gerakan mahasiswa dia terputus dari masa lalunya. Gimana Maksud gue gini, orang yang gagal memahami masa lalu, maka dia akan gagal memproyeksikan masa depan. Kalau bagi gue. Nah, gerakan mahasiswa hari ini dia tidak terhubung dengan gerakannya di masa lalu. Iya, memang kita percaya begitu ya bahwa kullu marhalatin rijaluha gitu. Setiap zaman itu nih gue ada pemimpinnya masing-masing. Iya, ada tokohnya. Tokohnya masing-masing. Tetapi semangat itu kan diwarisi ya. Yeah. Semangat itu diwarisi gitu. Dari turun temurun, dari generasi ke generasi, dan semangat itu nggak pernah hilang. Nah, yang gue lihat gerakan mahasiswa hari ini, satu sisi mereka lemah secara gagasan, secara diskusi, secara ide. Kedua, mereka tidak terhubung dengan sejarahnya, dengan akarnya. Itulah kenapa gerakan mahasiswa hari ini gagal memproyeksikan kemana mereka harus bergerak. Gitu. Berarti lu masih lumayan ngikutin ya? Enggak juga. Ya, karena gini, gue dari tahun lalu itu kayak sepi banget gitu loh gerakan mahasiswa. Kalau soal zaman, lu ngerasa juga gak sih? kalau soal perubahan zaman itu kan hanya medium, hanya tools. Oke lah, lu mau bikin ini terus lu ramein di TikTok nggak masalah, lu ramein di sosial media nggak masalah. Yang penting isunya keangkat. Itu kan tools. Iya, tools. Tapi yang sifatnya esensi, gerakan jalanan, gerakan massa, terus istilahnya social pressure untuk menekan, itu tetap harus ada. Nah, itu yang gue rasa Kan kadang-kadang kan kita di sosial media itu kadang-kadang echo chamber juga gitu. Maksudnya gini, echo chamber itu seolah-olah besar, gaungnya gede, padahal nggak seberapa gitu. Kita hanya dilihat viewersnya berapa, padahal nggak gitu. Padahal nggak sepanas itu sebenarnya. Nah, yang perlu ditunjukkan oleh gerakan mahasiswa itu bukan hanya yang sifatnya echo chamber, bukan hanya yang sifatnya di sosial media, tapi benar-benar menjadi pressure. Nah, itu tadi kenapa lu bilang demonstrasi akan selalu relevan di setiap zaman ya? Setiap zaman, nggak Karena masalah. itu yang ngebuktiin seberapa panas permasalahan yang Iya, ada. bahkan hari ini gerakan-gerakan mahasiswa di berbagai negara itu masih relevan gitu. Lu lihat deh demonstrasi orang-orang muda, pemuda-pemuda di Hong Kong misalnya yang memperjuangkan tentang Oh, yang waktu itu yang sempat ramai itu ya? iya kan, tentang demokrasi melawan pemerintahan Cina kan waktu itu di Hong Kong. Atau demonstrasinya di Thailand menentang raja, kekuasaan raja yang sangat hegemoni gitu. Itu akan selalu. Itu kan nggak akan pernah hilang gitu. Atau demonstrasi tentang demonstrasi yang berkaitan dengan pembakaran Al-Quran, itu kan nggak akan pernah hilang.
Nah, jangan sampai kemudian kita berdalih zaman sudah berubah, padahal esensi dari gerakan mahasiswa itu adalah gerakan massa. Iya. Dan massa itu adalah bagian dari social control, social pressure gitu. Gitu. Jadi zaman ya kalau mediumnya atau toolsnya berubah, wajar. Gitu. Mahasiswa tahun 78 itu ya udah mereka toolsnya itu ya poster. Dan kita kan lebih sekarang ganas. bisa lewat sosial media, tapi esensinya nggak hilang, keresahannya Gerakan massa itu sama, nggak akan pernah gagasannya sama. Nah, gerakan mahasiswa kalau dia mau bangkit adalah ya itu tadi gitu. Idenya harus diperkuat supaya nggak kering. Kedua, mereka harus terhubung dengan masa lalu atau dengan sumber-sumber kebangkitan dari pendahulu-pendahulunya. Nah, itu yang gua ngelihat. Akhirnya gerakan mahasiswa sekarang gagal memproyeksikan kemana mereka harus bergerak. Itu karena tadi mereka nggak punya keterikatan tentang para pendahulu. Apa karena sekarang udah makin mudahnya ya? Kayak maksudnya gini, gue pernah dengar alur kehidupan tuh masa-masa sulit akan menghadirkan orang-orang hebat. Orang-orang hebat kemudian menghadirkan masa-masa mudah. Masa-masa mudah akhirnya menghadirkan orang-orang yang lemah gitu. Enggak Apa juga. itu sedang berjalan? Justru sebenarnya contoh deh gitu. Kalau kita lihat negara kita sekarang ya, apakah belum cukup keresahan itu? Iya kan? Gue yakin pada tingkat paling rendah itu keresahan itu kan ada gitu. BBM tiba-tiba hari ini harganya segini, besoknya udah berubah tuh, nggak tahu. Pagi-pagi. Apakah kita nggak resah dengan itu, misalnya? Atau tiba-tiba naik segala macam, keresahan itu masih ada kan? Harusnya. Sumber keresahan itu kan masih banyak kan, gitu. Nah, apakah itu keresahan ini sampai kepada itulah kenapa keresahan itu perlu dirawat kalau menurut gua. Orang merawat keresahan itu juga tadi dengan banyak berdiskusi, dialektika. Itulah kenapa kalau mau mulai di awal bangun gerakan mahasiswa harus mulai dari ide dan gagasan dengan kembali kepada dasarnya. Nah, istilahnya gua sih nggak yakin ya, meskipun gua nggak ngikutin gerakan mahasiswa sekarang itu kuat dari sisi literasi atau dari sisi diskusinya Pemikirannya. gitu sih itu. Bahkan kan dulu kan kita di kampus itu kan diskusi sampai malam-malam jam 2 pagi segala Iya. macam. Dan itu seneng gitu kita. Seneng aja gitu, ngomongin banyak hal gitu, ngomongin tentang heroisme, teori-teori yang aneh-aneh itu kan seneng-seneng aja kita dulu. Nah, gue nggak yakin sih sampai sekarang mahasiswa itu masih Apakah mau masih nginep. kayak gitu ya? Iya, gue tuh di Baak dulu, itu Baak? tawan yang dulu Baak yang Ya, bangkunya berjajar banyak. gue tuh sampai tiduran itu soalnya nyamuk semua. Gue biasa kan gitu kan kita nyebarin pamflet propaganda tuh malam-malam. Iya. Gue masih tidur sini nyamuk semua. Gue masih meluk ini tuh Megangin poster tuh. ya. Saking capeknya tuh malam. Besoknya mau aksi tuh. Iya, Sampai gitu kan. Entah sekarang masih kayak gitu atau Nah, enggak. itu yang gue nggak tahu. Ya mudah-mudahan semangat itu masih gitu. Mungkin emang guanya aja nggak pernah denger atau gimana. Tapi menurut gue, gue nggak bisa, gue nggak mau menyalahkan ya, Iya. karena itu bagian dari tanggung jawab kita juga sebenarnya sebagai orang-orang yang dulunya ada di gerakan mahasiswa, itu bagian dari tanggung jawab kita, gitu. Menurut gue ya, nggak bisa menjadi faktor tunggal, gitu. Gitu bro. Seru banget, sumpah seru banget. Terakhir. Gak kerasa loh, kita udah mau berapa jam ini? Terakhir, Rus. Harapan lu, pesan-pesan lu buat gerakan mahasiswa ke depannya itu kayak gimana? Atau mungkin lu masih punya visi nih. Menurut lu idealnya tuh mahasiswa tuh di masa sekarang nih kayak gimana harusnya bergerak? Apa ya? Kalau gue sih paham ya bahwa dulu gerakan mahasiswa itu kan apa ya? Kalau gue dulu diajarin tuh yang namanya sebuah perjuangan itu kan udah wayahnya istilahnya ya. Udah waktunya. Orangnya sedikit, Ya. ya kan? Jalannya panjang.
rintangannya banyak. Dari dulu kan kita dikasih tahu soal itu kan. Diajarinnya kayak gitu. Dari dulu juga kayaknya yang ada di BEM atau yang antara yang numpang nama sama yang benar-benar aktif itu kan. Iya kan? Dari dulu kan kita kerja kelompok, ada yang cuman bayar goceng buat Ada- patungan, ya. ada yang ini, Ada yang cuma numpang nama. Iya kan, teamwork, we team you walk, dan ada kan gitu kan. Iya kan? Selalu ada, Iya kan? selalu ada. Nah, problemnya pasti ada juga kan. Sampai sekarang juga pasti gitu kan. Itu udah tabiatnya dari dulu kan begitu ya. Akan selalu seperti itu. Dan orang-orang yang masih berada di jalur atau di dalamnya pasti akan menderita, pasti akan banyak. Bahkan kalau kata Kasman Singonebenejo itu tokoh Masyumi yang dia melihat jalan hidupnya Kiai Haji Agus Salim, yang dia udah seorang diplomat tapi jasnya tambel-tambelan. Kasman mikir Leiden is Leiden, kata Kasman. Oh, itu jadi buku ya? Nggak tahu ada bukunya atau enggak. Tapi dia melihat dari cara hidupnya. Ini secara nada sama, itu bahasa Belanda, tapi secara arti beda. Memimpin adalah menderita kalau nggak Memimpin itu menderita. Nah, orang-orang yang mentasbihkan dirinya sebagai pemimpin, dia harus siap menderita. Dan orang-orang yang sedikit, dan ini biasanya orang-orang yang sedikit inilah, yang siap menderita, yang siap untuk kemudian menanggung segala beban itu gitu. Yang harus berkali-kali lipat lebih dulu memikirkan orang lain sebelum memikirkan dirinya sendiri. Nah, dari dulu kok gerakan mahasiswa gitu, dikit orangnya, gitu-gitu aja. Tetapi gerakan mahasiswa selalu punya jalan menuju apa istilahnya renaissance, apa sih bahasanya, pencerahannya sendiri gitu. Dengan tadi memperbanyak diskusi, terus kemudian menyebarkan kesadaran, ide, gagasan. Kalau tools kan banyak lah gitu. Belajar aja lah teknik propaganda, negosiasi, terus merawat isu segala macam. Itu udah ada tekniknya lah gitu. Bisa panjang lagi kita ngomong itu. Gitu. Bisa jadi satu sesi lagi. Dan gerakan nggak usah ini. Dan gerakan harus mampu menularkan kesadaran tadi. Gimana dari orang-orang yang sedikit pada orang-orang yang lebih banyak lagi. Nah, ini hanya butuh trigger sebetulnya, hanya butuh trigger. Dan kreativitas. Ya, menemukan trigger dan titik istilahnya titik sentuhnya itu, maka gerakan mahasiswa akan banget lagi gitu. Dan nggak perlu kemudian orangnya dikit nih gini aja. Toh banyak juga kalau nggak ada kualitasnya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Seperti buih di lautan. Iya. Dulu tuh perasaan tuh dikit yang itu aja. Iya kan? Dulu tapi di Green Force paling yang aktif tuh sepertiganya gitu yang aktif. Atau kita di kuliah juga kan kerja kelompok paling kerja 1-2 orang kan, sisanya kan numpang nama. Tapi jadi juga kan itu barang gitu. Nah, itu menurut gue kembali pada esensinya, gerakan mahasiswa itu adalah gerakan intelektual, kembali kepada jalur-jalur intelektualnya. Kedua, gerakan mahasiswa harus mau dan harus melihat bagaimana pendahulunya, kembali ke masa lalu supaya mahasiswa gerakan mahasiswa nggak gampang untuk memproyeksikan masa depan, ya. Ketiga dan bersabar, karena bagi gerakan mahasiswa itu pasti akan banyak sekali rintangan yang dihadapin, akademis lah gitu kan, lulus lama lah gitu. Akademis yang paling ini sih. Tapi kalau soal lulus lama, gue nggak bisa jadikan itu sebagai pembenaran ya, gitu ya. Benar-benar. Ya itu pembenaran aja Walaupun menurut sama gue. Itu nggak bisa lah gitu ya. Karena jujur gue nyesel juga gitu. Karena banyak kok contohnya yang bisa tahun. tepat waktu dan mengakhiri masa-masa organisasi dengan baik juga banyak. Bahkan gue dulu nikah dulu sebelum belum lulus gitu ya. Iya. Oh iya benar. Nikah dulu baru lulus. Bayangin. Ya udah. Tapi itu nggak ini ya, maksudnya ya udahlah dari dulu gerakan mahasiswa gitu. Nah, gimana sekarang mahasiswa satu sisi dia juga harus menyesuaikan dengan konteks zaman, tetapi yang esensinya turun ke jalan, social pressure, social movement itu tetap ada. Gitu guys. Terakhir banget sebelum gue tutup. Apa nih dampak positif dari semua yang pernah lo lewatin dulu buat lo yang sekarang? Karena gue juga dulu pernah dengar selentingan ketakutan ketika kita terlalu aktif di kampus, ketika kita banyak gerak di kampus. Sebenarnya nggak ada manfaatnya buat
kita setelah selesai kampus gitu. Nah, Oke. Gue jawab ini ya. Kalau semakin berkembang orang dan semakin idenya dia banyak bertemu dengan banyak orang, dia akan kalau gue menganggap diri gue oke lah, itu dulu gerakan mahasiswa itu bagian dari heroisme gue lah sebagai mahasiswa ketika itu. Dan gue sangat menikmati proses itu selama gue di kampus. Karena itu juga berdampak terhadap diri gue yang sekarang. Berdampak bagaimana gue berargumen, bagaimana gue berhubungan dengan banyak orang. Tetapi ketika sudah melewati fase itu, gue kan udah nggak di fase gerakan mahasiswa lagi ya. Ketika sudah melewati fase itu, lu akan lebih banyak lagi belajar perspektif yang baru. Ternyata selama ini kita nggak bisa juga sih selamanya kemudian beda ya. Maksudnya kalau idealis tetap, integritas tetap, kredibilitas kita harus tetap jaga. Tetapi tidak semuanya yang kita pelajari dulu di dalam gerakan mahasiswa itu bisa dipraktekkan dalam konteks semuanya berhubungan dengan banyak orang. Gitu. Itulah kenapa semakin berkembangnya kita, semakin karir kita kemudian berjalan, maka kita harus lebih bisa terbuka lagi dengan berbagai banyak perspektif. Gitu. Oke, kita punya ide, kita punya idealisme, kita punya tapi satu sisi orang juga punya ide, punya gagasan, dan punya kita harus pendirian dia sendiri juga deal dengan itu. Nah, tapi yang sampai sekarang gua pegang dari dulu adalah gua selama mahasiswa, gua punya integritas, gua adalah orang yang punya sikap, gua nggak bisa diatur, gua punya nilai-nilai yang ideal dalam diri gua. Nah, sisanya hal-hal yang masih sifatnya muamalah, yang masih bisa dinegosiasikan, kita akan bernegosiasi gitu. Kita akan menyesuaikan diri. Tapi soal prinsip, idealisme, integritas itu nggak bisa ditolerir gitu. Atau kita di dunia karir misalnya dipertemukan kita harus sedikit-sedikit merubah sesuatu demi sesuatu kan. Kayak itu kan gue nggak bisa deal dengan itu gitu. Nah, itu yang gue pegang sampai sekarang gitu. Jadi ya gue juga ngerasain hal yang sama sih. Jadi pengalaman kita di kampus dulu tuh ngebangun basic kita yang sekarang gitu. Betul. Jadi dengan basic yang udah kebentuk di kampus, udah ditempa di kampus, kita bisa berkembang di dunia luar kampus dengan adaptasi yang baik gitu. Nah, mungkin awal bagi yang dulu yang misalnya aktif di lembaga dakwah atau di gerakan mahasiswa, terus tiba-tiba dia masuk ke dunia kerja, mungkin dia kadang agak kaget gitu. Padahal sebetulnya agak berbeda. Dulu, gue ini idealisme banget. Tapi ternyata di dalam dunia kerja, lu nggak bisa terkungkung dengan ide lu sendiri. Bener. Karena lu berinteraksi dengan berbagai orang. Contoh kan gue juga interaksi dengan orang-orang luar, pengungsi, orang yang beda ide, pandangannya terhadap toleransi juga mungkin berbeda. Nah, kita harus deal dengan itu. Tetapi yang kita pegang, selama hal-hal yang sifatnya prinsip, yang nilai-nilai, kalau gue kan punya value ya, value agama, value sikap, jati diri, itu lu nggak boleh hilang. Tetapi pada hal-hal yang sifatnya dinamis, masih bisa berubah, masih bisa didiskusikan, itu lu harus bisa deal dengan itu. Itu sih. Jadi itulah dampak positif dari kita aktif di kampus ya. Gitu. Nah, kerasa banget kita udah sejam lebih nih kayaknya. Kalem. Thank you banget, Daus. Gila, makanya gue kita ngomongin nikah yuk. Ini yang gue nantiin dari kemarin-kemarin nih. Kenapa lu adalah orang pertama yang gue mau ajakin ngobrol ya karena ini gitu. Iya, gue yakin akan terbentuk obrolan yang berkualitas menurut gue gitu. Iya. Beberapa kali sih juga masih ada tuh yang dari kampus, Bang. Ngundang-undang ya. Bang, mau kunjungan kong? Oh, mau ke lu gitu. Gue bilang nanti dulu nih. karena satu ente mau kunjungan dalam rangka apa? Kerangka mau nyari sesuatu tentang diri gue pada versi yang mana nih? Karena kan gue beda ya kan. Kadang tuh gue pikir ngeliat mahasiswa, alah apaan sih gue? Karena satu sih kadang gue udah nggak heroisme dulu. Seperti dulu. Tapi soal integritas itu tetap. Makanya gue bilang
mau ngapain dulu nih. Kalau mau ini semangatnya boleh lah gitu, tapi pastiin dulu, jangan-jangan nanti gue malah ngasih Yang nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. makanya gue bilang masih banyak tuh bang diskusi yuk, boleh gue bilang, tapi apapun yang nanti kita obrolin kesimpulannya pilah-pilah sendiri ya, maksudnya Jangan telan mentah-mentah semuanya. jadi gitu, karena gue bisa bikin orang itu bisa jadi sosialis banget, bisa gitu. Gue bisa dia mikir wah hari ini khilafah gitu, bisa banget gue mikir gitu. Tapi lu mau nyari yang kayak gimana nih gitu. Mau nyari versi Daus yang seperti apa? Gitu loh. Oke lah. Thank you banget udah mampir ke SCBD. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi buat kita ngobrol ya. Kayaknya kalau kita ngomongin topik yang lain kayaknya seru juga. Nah, itu dia. Nantilah kita omongin lagi ya. Thank you banget buat yang udah nonton. Mudah-mudahan manfaatnya bisa kalian ambil semua. Buang yang jelek-jeleknya. Sekian dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.